Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan diambil dari 1 Raja 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti video saya, silakan untuk melihat-lihat video-video sebelumnya supaya kita bisa melihat urutan-urutan renungan yang telah kita buat sepanjang tahun lalu sampai dan juga sampai hari ini. Nah, saudara sekalian, kalau kita tadi perhatikan teks kita yang tadi kita baca, maka sebenarnya ada satu kekaguman yang sangat luar biasa. Saudara, sama dengan kita ketika kita mungkin pertama kali melihat Menara Eiffel. Saya sih nggak pernah ya melihat Menara Eiffel, hanya lihat di YouTube gitu ya, sama di Google. Maka kita akan bisa melihat satu gambaran yang sangat spektakuler. Bagaimana Menara Eiffel itu dibangun begitu. Ada juga Menara Pisa kalau nggak salah ya, yang agak miring gitu ya di Italia gitu ya. Jadi menara yang dibangun jadi bukan, saya yakin awalnya lurus tapi lama-lama miring tapi nggak jatuh gitu ya. Atau juga keajaiban-keajaiban dunia yang lainnya, termasuk Candi Borobudur yang kita banggakan begitu ya. Bagaimana candi yang sebesar itu dibangun dan pada masa itu yang masih sangat terbatas begitu, ada terjadi keajaiban begitu ya, membangun candi. Dan saya rasa masih banyak lagi yang kita akan banggakan, yang kita akan lihat begitu ya. Nah, saudara, begitu juga dengan Ratu Sheba. Ratu Sheba itu penasaran datang ke Yerusalem untuk bertemu Raja Salomo karena ada dua hal yang dia lihat. Keindahan-keindahan itu, bangunan-bangunan itu, dan juga hikmatnya Salomo. Dan ketika dia baru nyampe, kira-kira begitu, maka dia melakukan sesi tanya jawab dengan Salomo. Dan luar biasanya Salomo menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Ratu Sheba dengan hikmatnya. Karena memang golongan Ratu Sheba ini termasuk golongan yang jauh begitu tinggalnya, dan pastilah mereka memiliki hikmat-hikmat yang lainnya. Tetapi semuanya bisa diatasi oleh Salomo. Dan paling utama, Ratu Sheba benar-benar kagum dengan kehidupan Salomo. Bagaimana dia mengatur istananya, mengatur bangunannya, dekorasinya mungkin ya, interiornya, warnanya, bagaimana cara makan, bagaimana para pelayan itu berdiri dan lain sebagainya. Manajemennya sangat luar biasa, saudara. Itu bagi Ratu Sheba, wah ini luar biasa orang gitu ya. Dia bisa memikirkan hal-hal itu sangat detail. Dan itu pasti membutuhkan hikmat. Saudara, perenungan kita pada hari ini juga sama, saudara sekalian. Kadang-kadang kita terkagum-kagum dengan kehidupan seseorang yang sukses atau bangunan yang baik gitu ya. Tetapi kita tidak melihat bagaimana caranya orang tersebut bisa sukses, atau bagaimana caranya si arsitek ini berusaha dengan mati-matian membangun bangunannya yang jadinya akhirnya finalnya luar biasa. Kita inginnya tuh langsung suksesnya, bukan proses suksesnya. Nah, saudara, kita harus lihat di sini. Ratu Sheba langsung melihat proses suksesnya Salomo, yaitu intinya adalah hikmatnya itu sendiri. Makanya Ratu Sheba sampai benar-benar ya terpujilah Tuhan lah gitu ya, melihat bagaimana hikmatnya Salomo, itulah yang menjadikan bangunan, cara makan, cara hidup, cara segala macam manajemen yang dikembangkan oleh Salomo, prosesnya itu adalah hikmat Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau hari ini cara hidup kita tidak mencerminkan hikmat Tuhan, maka marilah kita rubah. Misalnya kita suka begadang sampai larut malam. Ada lagu ya, begadang jangan begadang begitu ya. Kalau begadang tiada gunanya, misalnya kalau saudara memang jaga pos ronda ya silahkan begitu ya. Tetapi kalau tidak ada gunanya, maka itu tidak berhikmat. Atau kita banyak sekali menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita belajar pada hari ini, saudara sekalian, bahwa untuk menghasilkan bangunan yang indah, rancangan yang indah, dan segala macam itu, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Jika hidup kita perasaan atau kita rasakan atau kita alami hari ini adalah amburadul gitu ya, saudara, kacau balau, maka kita membutuhkan hikmat Tuhan supaya Ia yang mengatur kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.